Semua daerah terkaya dan minta dananya dihibahkan Pak untuk ke daerah Aceh. Tanggapan kita seperti apa? Ini kan bukan masalah kaya nggak kaya ya menurut saya ya. Ini kan masalah kebutuhan. Kalau dibilang, saya selalu sampaikan, dibilang anggaran kita cukup, jadi bilang anggaran kita ada, dibandingkan banyak. Dibilang sikit, tergantung pembandingnya siapa dulu ini. Kalau mau dibandingkan, kita masuk katanya daerah 5 besar, daerah terbesar. Coba dilihat dari 5 daerah terbesar, bandingkan coba. Dan kita juga daerah yang terkena bencana. Bapak Presiden itu memberikan dana kepada daerah yang terdampak bencana dan provinsi yang terdampak bencana. Nah, kemarin juga kita sudah sampaikan, bukan masalah ngasih kemana, bukan, tapi kita juga menyampaikan kalau memang di daerah kita yang terkena bencana juga masih ada kebutuhan dana kalau memang dihibahkan mungkin daerah yang tidak terdampak langsung ya, seperti misalnya Asahan, kemarin itu juga tidak di Asahan tidak terdampak langsung ya, Wagub ya. Nah itu ya kalau menyerahkan bantuan misalnya ke Tapteng yang kondisinya sampai dengan hari ini juga masih belum terbangun secara full, ke Tapsel, ke Taput, ke Humbang yang jalan juga masih ada yang terputus, masih hanya jalan sementara. Nah itu mungkin bisa lebih bijak. Pak, dalam statement itu kan Pak Mendagri bilang kalau Medan dan Deli Serdang itu tidak terlalu dampak parah Pak, jadi mereka minta dihibahkan dananya ke Aceh. Tanggapan kita seperti apa Pak? Atau kita lebih memilih hibahkannya ke Tapteng atau dan sebagainya Pak? Ya itu sebenarnya wewenang dari Bupati Wali Kota ya. Bupati Wali Kota. Ya kalau memang mereka merasa masyarakatnya dampaknya sedikit, tidak terlalu terdampak, ini ya silakan saja tergantung Bupati Wali Kotanya. Nah, cuma kan bukan hanya, yang saya bilang bencana ini bukan masalah besar kecilnya juga ya. 1 nyawa itu manusia, 100 nyawa itu manusia. Kalau kita anggap di atas 100 baru bisa kita bantu, di bawah 100 kita biarkan, apakah pemerintah seperti itu yang mau kita jalankan? Sama Menteri PKP bilang kalau pembangunan huntara di Tapteng itu cukup lambat Pak. Mungkin penegasan kita ke bupati ini seperti apa Pak? Sudah saya sampaikan berkali-kali untuk Tapteng ya, bahkan asisten kami letakkan di sana untuk benar-benar membantu contoh administrasi. Semua kebijakan itu, semua data nih Pak Sasarin sudah kita taruh sebulan lebih Pak ya. Puasa juga ada di Tapteng, kita minta di sana. Semua data itu perlu terkonfirmasi, apalagi terkena bencana banyak mungkin KTP yang hilang, KK yang hilang, semua data perlu terkonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya adalah membuat SK kepala daerah. Ini terkadang SK kepala daerahnya itu di tingkat kabupaten kota, bupatinya itu lambat mengeluarkan. Sudah kami sampaikan terus menerus, bantuan itu bukan tidak ada, pemerintah pusat selalu menyampaikan ready bantuannya semua. Cuman begitu mau dikucurkan kan harus ada landasan datanya. Nah, landasan data itu pakai SK kepala daerah. Kami sudah menyampaikan semua, hanya tinggal Tapteng. Yang datanya masih agak sedikit lambat. Data ya. Terkait dana bantuan pokok keuangan provinsi Pak, yang beberapa tahun ini kan udah tidak didistribusikan lagi. Dana BKP Pak, kira-kira ke depan apakah ada potensi untuk direalisasikan kembali? Tahun ini ada. Tahun 2020 ada BKP. 2025 juga ada kok. Oh 2025. Bahkan BKP yang terhutang juga kita bayarkan. Iya Pak ya. Di 2026 ini potensi dijadwalkan kapan Pak direalisasikan? Kalau bisa cepat-cepat tergantung daerah, karena BKP itu kan bantuan keuangan. Biasanya pekerjaan yang dilakukan untuk pekerjaan yang wilayah kerjanya sebenarnya masuk kabupaten dan kota, tergantung dari